Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Hongxian. Saya Dada Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari rakyat dan dari pusat. Bersama kali ini narasumber, Raja Galuh Pakuan, yaitu Raja Epi tadi. Barangkali gitu ya? Iya. Wah, kita lebih akrab menyebut beliau ini sebagai Kang Raja Epi. Gitu. Selamat sore. Sore ya. Sore, ya. Epi, jadi sengaja kami datang ke sini karena ini gaung di masyarakat Subang terutama. Ini ada sebuah event besar. Ya, event besar di mana event besar itu bernama Festival Seni Tari Jaipongan tingkat nasional ini. Ini berangkat dari mana nih Kak Epi? Mungkin bisa disampaikan ini. Jadi keberangkatan awalnya ya. Ya. Jadi ini kita kupas sejarah awal. Ya. Jaipongkrasi ini kan sudah yang ke-8 tahun secara berturut-turut. Jadi dari 2017 kita memulai itu. Keberangkatan awal itu dulu awalnya ini rasa kecintaan saya terhadap istri awalnya kan. Saat itu istri itu mengajar di SMP 3 ya sebagai guru honorer. Lalu saat itu saya katakan kepada istri, saya pas mau ada penerimaan, dia bawa surat testing, lalu saya katakan sama istri itu, saya bilang yang ingin jadi guru itu sangat banyak, gitu kan. Tapi yang ingin pengabdi kepada suami itu sudah sangat sedikit. Kalau ibu mau saat itu hilang ya, mundur dari guru, berarti ibu sudah memberikan kesempatan kepada orang. Sekurang-kurangnya satu orang saingan itu mundur. Akhirnya ya istri mau mundur, dia bilang ingin mengabdi kepada suami. Nah, tapi dia minta hadiah sama saya tuh, karena istri itu orang seni ya. Sampai sekarang ini beliau S3-nya juga masih di seni, gitu kan. Akhirnya ya saya bilang, saya sudahlah, saya kasihlah sebuah event awalnya kan, karena memang di sini juga buka sanggar kan, Tari Sunda. Itu awalnya memang. Dimulai di 2017. Di 2017. Baru tingkat Subang itu, belum tingkat nasional, tingkat Subang. Purwakarta gitu kan, 2017. Nah, dari situ minatnya bagus. Sampai kepada akhirnya tingkat Jawa Barat dan kemudian tingkat nasional. Jadi dari Jawa Barat ke tingkat nasional, ini ketiga ini sudah di tingkat nasional. Dan kemudian ketika ini yang ke-8. Ya, yang ke-8 ini memperebutkan piala piala bergilir Menteri Kebudayaan, piala bergilir Raja Galuh, piala bergilir Rektor UPI ya yang sekarang, dan piala bergilir RRI. Itu. Ini yang sekarang yang keempat ini dengan total hadiah sekitar 250 juta. Dan dengar-dengar Kang, peminat ini untuk masyarakat seni ya, untuk mengikuti festival ini ribuan. Ya, ini berapa nih? Yang rata-rata kita di 3.000, 4.000 yang diterima oleh kita. Tapi yang tahun ini dari kurang lebih 4.000 lebih kita seleksi sampai ke 3.000 yang ini se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya. Ya artinya mungkin multiplier effect nih. Makanya ini gaungnya itu di tatanan masyarakat Subang. Subang ada apa ini nanti di tanggal berapa? Tanggal 22 sampai 26. 22 sampai 26. Ketika ini event nasional, penguatannya di budaya yang dilakukan oleh Akang sebagai Raja Lak Galuh Pakuan. Ini pertimbangan atau desain konstruksi Akang mengemas sebegini besar nih kaitan festival tingkat nasional itu, ini Akang melihatnya dari sisi apa? Banyak hal sebetulnya. Bagaimana kita yang pertama adalah kami ini ingin memayungi mewadahi dulu bagaimana kreativitas anak muda. Di tingkat khusus misalnya awalnya Jawa Barat dan sekarang sudah menjadi nasional. Karena itu yang pertama ya, sehingga kita nih Jawa Barat khususnya memiliki identitas.
perempuan-perempuan Jawa Barat yang tadinya berpikir tentang yang hal lain, tapi kita ini membuat sebuah identitas yang perempuan masyarakat Sunda yang energik, gagah, tapi lungguh. Ini yang sedang dibangun oleh kita. Itu yang pertama. Jadi selama 9 tahun itu kita menciptakan tarian-tarian yang seperti itu, yang energik, gagah, lungguh. Jadi pada akhirnya melihat, nih wanita-wanita ini pada gagah, pada lungguh kan gitu. Itu yang pertama. Sehingga itu menjadi peradaban. Terus yang kedua juga kami juga ingin bagaimana membangun sebuah wadah yang memiliki potensi untuk menjadi jalur prestasi di setiap sekolah-sekolah. Sehingga sertifikat yang kita miliki hari ini karena memang ditandatangani oleh Menteri, lalu kemudian ditilai oleh para profesor, ya profesornya juga dari UPI, dari ISBI, dari ISI Yogyakarta, dari ISI juga Surakarta. Ini para profesor ini yang menggodok sehingga siapa yang akan menjadi baik gitu kan, yang dipilih yang terbaik. Nah ini sertifikatnya memiliki grade yang cukup luar biasa, sehingga sekolah ini sudah sangat mudah menerima itu, ya kan di jalur prestasi. Itu yang ininya. Dan kalau misalkan begini kan, mungkin ini frame-nya bahwa apa yang dilakukan oleh Lakdal Pakuan dalam hal ini mungkin selain daripada penguatan upaya pelestarian budaya, ya mungkin ada hal yang lain nih yang dijadikan sebagai apa nih side effect di balik ini? Gitu, begini, kami mengeluarkan anggaran tiap tahun itu tidak kurang dari 900 juta, tidak kurang 1 miliar 900, itu tidak kurang dari segitu. Dan itu kami mandiri, tidak meminta kemana-mana, itu kan mandiri aja Galuh. Apa tujuannya? Kami ini sedang membangun sebuah soft power ya. Sedang membuat soft power, di mana soft power ini adalah budaya sebagai alat diplomasi untuk kemanfaatan terhadap kemajuan daerah, termasuk kemampuan masyarakat. Nah itu sih sebetulnya. Lalu kemudian juga kemajuan SDM. Ini sehingga tadi player efeknya ini ya akan kepada ekonomi juga akan meningkat, kepada pengetahuan juga akan bagus ketika budaya menjadi sebagai jalan untuk menempuh demokrasi, diplomasi. Contoh nih Kang, yang mungkin sudah tercium nih aroma bagaimana akan mengemas sebuah konsep melalui budaya. Ini bisa menjadikan sebuah alat diplomasi dengan negara ya, negara lain. Betul. Dan kabarnya dengan negara Cina ya. Kami dengan RRC ini sedang membangun sebuah komitmen, mencoba membangun sebuah komitmen. Bagaimana beginilah. Saya melihat bagaimana Cina ini yang hidup dia sudah hidup 20 tahun ke depan. Dia sudah hidup 20 tahun ke depan, lalu kemudian tapi mereka di dalam kehidupan berbangsanya, di dalam kehidupan bernegaranya, mereka selalu melihat bagaimana leluhur-leluhurnya. Mereka begitu menghormati leluhur-leluhurnya. Mereka selalu menjaga yang namanya identitasnya, karakteristiknya. Mereka selalu menjaga itu. Coba cek. Kalau kita bicara tentang budaya mereka yang selalu jaga, cek salah satu aja. Kita bicara tentang budaya arsitektur lah, Cina. Kalau kita mau bicara itu ya. Nah, kita tanpa dikasih tahu di negara manapun juga, kalau lewat sama kampung Cina, dari mulai gerbang sampai ke bangunan kita sudah tahu bahwa di situ adalah kampung Cina. Ada itu identitas tersendiri. Identitas tersendiri. Padahal mereka hidup lebih maju ke depan. Tapi mereka bisa menjaga. Nah, artinya bahwa kalau ini ditangkap peluang oleh bangsa kita, Sunda ya utamanya, yang sekarang di sini ini, ketika kita melakukan pendekatan soft power dengan budaya sebagai alat diplomasi dengan Cina, bagaimana membuat sebuah sebuah gabungan kebudayaan ya,
ya di Kolaborasi lah. collaboration of culture ya. Ya gitu. Jadi membangun kolaborasi. Sehingga ini dari pijakan yang sama. Nah, kita ingat bahwa Subang ini adalah menjadi bagian terpenting di dalam pembangunan peradaban modern hari ini dengan dibangunnya Subang Sematpolitan. Ya. Kalau kita bicara Subang Sematpolitan, maka kita akan berbicara kebutuhan Subang Sematpolitan itu yang sekitar 200.000 orang yang harus ada di sana. Betul. Lalu ketika kita bicara Subang Sematpolitan ini adalah hampir sebagian besar yang memiliki investasi di sana itu adalah negara Republik Cina. Ya. Iya kan? Ya. Nah, lalu ketika bicara Sematpolitan bahkan ada teknologi yang luar biasa di sana yang harus kita ikuti. Ya. Kalau itu kita tinggalkan, kita mau jadi apa? Dan bagaimana kita cara masuk kepada mereka? Apakah kita mau membangun posisi tawar dengan mereka ini dulu? Ini saya tuan rumah, iya tuan rumah kamu. Ya. Tapi ketika kamu tidak mampu melakukan apapun, kita juga tidak bisa apa-apa. Betul. Nah, ini penting dibangun. Nah, lalu bagaimana kita membangun dengan negara Cina misalnya? Ya, nah, Sunda ini dari zaman Bihari, dari zaman dulu itu sudah terbangun. Ya. Bagaimana mereka leluhur-leluhur kita membangun diplomasi dengan Cina itu dari mulai Ibu Nai Subang Larang. Beliau adalah putri raja. Beliau punya yang namanya penasehat, beliau punya resi, beliau punya guru. Tapi kenapa beliau dititipkan kepada Syekh Kuro? Yang notabene itu adalah orang Cina saat itu yang dibackingi oleh Panglima Chen Ho. Padahal yang akan dia pelajari itu adalah sebuah nilai. Ya. Nilai-nilai peradaban, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama. Dan itu dilanjut kembali. Bagaimana Caruban Negari misalnya. Sunan Gunung Jati melakukan pernikahan dengan Ratu Ongtin. Ya. Itu juga adalah pendekatan-pendekatan budaya. Nah, kita Sunda hari ini di mana kita juga harus menyadari saat ini bahwa ada sesuatu yang besar, peradaban yang akan kita terima hari ini di Subang, dan kita harus menerima manfaat, dan kemudian bagaimana cara kita mengambil itu. Ya. Kan itu persoalan yang harus kita ambil. Dan kalau misalkan toh apa yang sudah terkonsep oleh Galah Pokok dalam hal pelestarian seni budaya, Betul. Sudah seberapa jauh nih kehadiran pemerintah nih, yang terutama Subang nih selama ini? Ya, faktanya saya sudah 8 tahun berturut-turut. Boleh dicek apakah ada satu anggaran ₹1 pun masuk ke anggaran-anggaran yang dilakukan oleh oh tidak. Itu kehadiran dari itu. Tapi kehadiran-kehadiran lain saya terima. Mereka juga selalu ikut di dalam kegiatan sambutan, ya kan. Lalu kemudian mungkin mereka juga memberikan dukungan dengan meminjamkan gor gitu kan. Nah, itu juga sudah sangat senang bagi saya. Artinya itu sudah menjadi bagian daripada keberpihakan lah dari pemerintah atau bagian daripada kehadiran pemerintah terhadap pelestarian nilai, dan kemudian misi utamanya itu adalah membangun diplomasi yang dengan soft power. Ya. Itu sudah sangat senang. Ya kan beginilah. Bagaimana kita tidak membiarkan itu semua? Misalnya, ini jangan yang banyak-banyak dulu bicara. Kita bicara tentang mobil listrik saja. BYD ini akan lahir di Subang, akan dibangun di Subang. Itu membutuhkan sekitar 18 sampai 20.000 orang karyawan di situ yang memiliki keahlian di dalam misalnya mencetak mobil listrik. Lalu kita dari mana? Sementara kurikulum di sekolah aja masih teknik mesin, ya kan? Masih misalnya teknik mesin jahit, ya kan, atau nah ini kan diperlukan transfer keilmuan. Nah, ketika transfer keilmuan juga ini dibutuhkan alat ajar yang cukup. Kalau tidak ada komunikasi, mereka bisa saja bicara
Ya. Yuk kalau mau ikut di kami ya silakan aja, saya kasih sepenuhnya. Tapi you harus bisa, harus mampu melaksanakan ini semua. Kan begitu kan, ini bisnis dong. Mereka yang katakan ini bisnis. Tidak bisa, kami tuan rumah. Kan tidak bisa seperti itu. Artinya harus ada yang komunikasi di situ. Nah, peran Galuh di situ adanya. Ya, artinya ada sebuah jembatan. Jembatan untuk melakukan sebuah diplomasi, salah satunya melalui budaya. Makanya saya bilang bahwa pendekatan soft power ini adalah sangat cukup luar biasa. Dan sekarang mau pendekatan pakai golok. Ya kan? Iya, saya investasi di sana, membangun pabrik kan harus jalan. Dijalankan gitu ada operator di sana, itu kan harus ada SDM, harus ada apa kan gitu. Walaupun ini adalah teknologi, tapi tetap ada operatornya. Dan kembali ke persoalan tadi Kang, bahwa nanti di Event 26 ya. 2026 tanggal 26 nanti. Tanggal 26 nanti ini sekitar 4.000 peserta. Kalau 4.000 peserta ini bawa keluarga dan sebagainya, mungkin dikali 10 rata-rata. Ini luar biasa, ini mungkin hotel dan sebagainya. Perputaran duit di Subang itu luar biasa. Ya pokoknya saya tiap tahun nyumbang PAD itu ratusan juta. Ya kan, itu aja. Kalau kita bicara tentang ini miliaran. Ya, artinya terjadi di support nih, support pemerintah daerah gitu ya, Subang terutama. Sampai sejauh mana ini terhadap Galuh? Sampai saat ini ya itu tadi saya bilang kehadiran mereka itu dengan meminjamkan gor gitu kan, itu aja. Mudah-mudahan mereka mau hadir lah, karena ini kan yang hadir juga banyak. Karena nanti di tanggal 26 ini akan ada malam anugerah, malam anugerah pemberian mandat adat terhadap warga Tionghoa yang memang sangat fokus dan sangat concern terhadap kebudayaan Sunda, juga terhadap olahraga Jawa Barat, terhadap juga kehidupan beragama di Jawa Barat ini. Nah, mungkin ada satu itu bagian daripada prosesi ya, dan akan dihadiri oleh multikultural di sana. Dan sebetulnya harapan Akang nih, kalau bicara Subang, Akang sudah hafal bagaimana format atau konstruksi pembangunan di Subang. Nah, kebetulan sering dengan ada prosesi pergantian atau pasca pilkada ada calon pemimpin baru, yaitu Renaldi Agus Maskur yang terpilih di pilkada Subang. Akan punya harapankah gitu kan, supaya ini betul-betul terkoneksi? Bagaimana tadi konsep yang disampaikan akan melalui proses budaya ini luar biasa sih efeknya. Harapan akan kira-kira kepada pemerintahan ke depan seperti apa ini? Subang nih bicara Subang. Begini, saya ingin membangun sebuah konsep kerjasama sebetulnya dengan pemerintah daerah itu, di mana bagaimana cara saya ingin mengisi kekosongan-kekosongan VAD yang dari Subang yang bisa kami gali dari jasa dan hasil dari kami yang sudah kami buat selama belasan tahun mungkin di Subang. Selain daripada kami membangun sebuah konsep kreasi dari tarian, saya ini juga penggiat olahraga Muay Thai ya. Jadi di mana kami ini berharap bahwa Subang ini memiliki sebuah tempat gedung pertunjukan lah ya, semacam gedung pertunjukan yang bisa dikelola oleh kita. Lalu kemudian itu menjadi benefit sebetulnya. Nah, saya sebagai salah satu pendiri Muay Thai di Indonesia juga pemegang mandat internasional Muay Thai Organization untuk lisensi di Indonesia juga. Bagaimana ini menjadi sebuah industri besar yang bisa diciptakan di Subang sendiri. Saya punya lisensi sebuah pertandingan besar maupun kecil di dunia profesional di Muay Thai. Lalu ini ditangkap oleh pemerintah Subang.
Ini saya sangat yakin sekali, sangat yakin sekali. Subang dalam kurun 1 atau 2 tahun ini sudah akan meledak dengan konsep yang luar biasa ini. Kalau tingkat dunia ini. Tingkat dunia. Nah, saya ini rencana bulan April ini akan memulai Galuh Fighting, sebuah konsep the real fight profesional, di mana ini akan menghadirkan beberapa petarung dunia dan memperebutkan puncaknya adalah sabuk dari GFT-nya ya. Jadi dari Galuh Fighting-nya ini ini yang akan diperebutkan oleh dunia. Ini puncaknya. Gitu kan. Di samping ada beberapa sabuk yang bisa kita ini. Nah, ini luar biasa, ini ditangkap oleh dunia. Nah, kita akan coba di bulan April ini, ya kan, kita barangkali nanti setelah ini dibicarakan, nanti langsung khusus bicara nanti Kang Haji dengan ada satu orang yang namanya orang pengaku udah diakui di Galuh itu namanya Ting Ting. Ini dia concern di dalam membangun sebuah ini sehingga Muay Thai akan menjadi sebuah olahraga yang industri profesional. Iya. Kalau ini terjadi, maka Subang menjadi kota Muay Thai. Ini akan terjadi. Ya. Dan secara global, Subang melanglang dunia ini. Ya iya. Melalui budaya dan olahraga Muay Thai ini. Sekarang begini, kalau spot turisme ini bisa dibangun, luar biasa. Mereka sudah tarung dari mana-mana, Thailand, sedunia misalnya. Dia tinggal berendam ke air panas kan. Bagaimana ini diintegrasikan dengan baik? Ya. Nah, cuman memang hari ini kita coba-cobalah pakai GOR dulu. Ya. Tapi kami lagi mencoba berpikir dengan pemimpin terbaru ini ya. Siapin ijazah itulah. Ya kan? Siapkan itu. Ayo kita salaman. Saya harus kasih berapa? Kita lakukan secara profesional. Kalau untuk membuat jalan mungkin, membuat apa itu dari sekali pertanian kita bisa berapa meter kita bisa buat jalan. Betul, artinya ada sebuah konsep simbiosis mutualisme. Betul itu. Kan gitu. Antara pemerintah daerah yang mungkin pemimpin baru di sini dengan konsep yang sungguh-sungguh cerdas yang akan dilakukan oleh pihak Langgan Pakuan dalam ini Kang Epi ya. Dan kemudian soal nanti festival tanding dunia Muay Thai kita bicarakan lagi nanti. Iya. Ayo kita itu luar biasa. Kalau bisa ajak itu bupati terpilih itu ajak ngobrol itu, ayo kita bikin komitmen. Ya, berapa PAD yang akan keluar dari situ yang akan diterima maksudnya. Betul. Luar biasa ini. Oke, siap. Sekarang mungkin sebagai closing statement Kang, apa yang perlu disampaikan terhadap khususnya masyarakat Subang nih? Karena kebetulan posisi akan orang Subang nih, tokoh Subang, tokoh budaya, tokoh sabreg lah, kan gitu. Silakan Kang, apa yang perlu disampaikan? Jadi kami memiliki wadah yang sangat baik untuk prestasi anak di Kabupaten Subang khususnya, umumnya di Jawa Barat dan ataupun di Indonesia. Dan wadah dari puncak prestasi seni tertinggi ini ada di Subang. Maka bila mana leha-leha di dalam anak-anak ini di dalam membangun kreativitasnya, maka kita akan selangkah tertinggal. Maka ikuti ya setiap event Galuh Pakuan Cup. Karena ini gratis. Hadiah 250 juta. Panggung luar biasa ya. Terima kasih. Oke. Demikian pemirsa Petrobura dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang-bincang dengan seorang tokoh budaya di nasional ini, Kang Epi ini. Kemudian beliau juga punya jabatan sebagai Ketua Umum Pengda Muay Thai Jawa Barat, yang kita semua tahu setelah melahirkan atlet-atlet tingkat internasional di bawah pengelolaan beliau. Dan ke depan di tanggal 26 akan menggelar sebuah acara yang luar biasa, yaitu Festival Jaipongan Seni Kreasi. Bakal gitu ya, bertempat di GOR
Serbaguna Subang. Oke. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan istri tercinta KFP, yaitu Teh Nopi sebagai ketua sanggar yang selama ini bergelut banyak, gitu, sehingga melahirkan sosok-sosok seni tari di tingkat nasional. Setelah ini, jangan kemana-mana, kita kembali segmen Hongsia. Dan kali ini kita berbincang-bincang dengan istri tercinta nih Kang Epi, yaitu Teh Novianti. Itu. Selamat sore Teh Novi. Selamat sore Kang. Dan ini beliau ini dari awal tadi cerita suami tercinta di 2000 sekian ya. Ini menggelut sosok seni. Mereka ini Pak Sutri ini sangat konsen bagaimana sebagai pelestari seni budaya. Khususnya dalam ini sebagai, kebetulan beliau Teh Nopi ini sebagai ketua sanggar apa Teh? Sanggar Tari Soca Niskala Sunda. Sanggar Tari Soca Niskala Sunda. Gitu. Mari kita tanya nih beliau, sejak kapan ini Teh merintis sanggar ini? Sanggar ini didirikan 2011 ketika diajak nikah sama Kang Raja gitu kan. Nah, tadi juga sempat diulas bahwa saya tidak boleh bekerja. Ya, saya juga meminta. Maksudnya gini, saya tidak bekerja, tapi bagaimana saya tetap bermanfaat buat masyarakat, gitu kan. Nah, pada akhirnya ya saya meminta untuk yang pertama itu mengadakan festival setiap tahun. Jadi ini hadiah ulang tahun festival itu. Nah, saya tidak meminta mobil, tidak meminta apa ya, tapi minimal keinginan saya untuk menjadi penari yang profesional gitu kan, menjadi guru yang hebat, apa segala macam tersalurkan oleh generasi muda saya. Jadi artinya Teteh sangat komitmen dengan apa yang diminta oleh sang suami ya KFP, bahwa bagaimana jangan jadi ASN tapi lebih penguatannya memberikan sebuah ilmu kepada masyarakat, terutama di bidang seni tari, sehingga Teteh jadilah pelatih putra-putra bangsa yang sekarang berprestasi di bidang seni tari. Pemerintah itu kan bukan hanya lebih menitik beratkan pendidikan di sekolah formal, memperhatikan sekolah formal. Sementara bakat-bakat masyarakat generasi muda kita ini sangat banyak gitu kan. Nah, jadi penting juga untuk pendidikan di masyarakat atau pendidikan non formal lah gitu. Kemudian juga kebetulan sanggar sanggar kami juga dibuka untuk umum dan digratiskan pula gitu. Jadi syaratnya cuma membawa mukena. Nah, jadi syaratnya membawa mukena, sholat di sini dan latihan bersama. Karena saya juga melihat bahwa banyak bakat anak-anak masyarakat yang concern terhadap seni tari tetapi mereka tidak terfasilitasi oleh biaya dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya memutuskan ya sudahlah, digratiskan saja gitu. Nah, kemudian juga memang itu tantangan juga dari Kang Raja, katanya, Bu, kalau mau narik biaya gitu kan, nanti ibu yang dosa katanya gitu. Nah gitu ya, kenapa dosa? Ya nanti kalau misalnya muridnya bodoh kene, ibu no dosa, ya nggak apa-apa kata. Gitu. Kalau bicara jumlah anggota sanggar dari sejak ini udah berapa ratus atau mungkin ribu ini? Dari berdiri kapan? 2011. Dari 2011 sampai sekarang udah berapa? Iya, lebih dari 500-an ya 500. Gitu. Karena maksudnya saya kan bukan di sekolah formal yang kebanyakan muridnya ya anak-anak yang memang ada di sekolah tersebut gitu kan. Tapi betul-betul ini dari mulut ke mulut gitu kan, masyarakat taunya seperti itu gitu. Jadi berdatangan tanpa kita ajak di sekolah nih gitu. Tapi mereka dari mulut ke mulut lah masyarakat tahu. Dan ketika di 2017 kalau nggak salah,
Teteh sebagai Sanggar selalu mengadakan event-event tiap tahun. Hingga puncaknya bukan puncak ya, hingga di tahun sekarang di 2004 event besar. Ke-8. Kalau bicara kepesertaan nih di event besar tingkat nasional sekarang, berapa orang yang diikutsertakan ini di Sanggar Teteh? Di Sanggar kita. Nah, ini juga perlu diketahui ya, dari 2017 hingga 2023 itu kita tidak pernah melibatkan anak-anak Sanggar. Karena menjaga netralitas lah ya, Betul, gitu. betul. Tapi di semua masyarakat seni yang ada di Galupakuan Cup ini semua sudah pada tahu lah gitu, bahwa sudah terlihat gitu kan, kita betul-betul sportif, netral gitu. Nah, sekarang ini kita mencoba untuk melibatkan. Jadi kita tidak pernah juga istilahnya mengganggu-gugat komitmen dewan juri seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan masyarakat seni itu sudah pada tahu gitu, peserta semua. Kalau dewan juri dari mana saja tuh nanti di festival? Untuk tahun ini kebetulan dari ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, ada ISBI Bandung, ada dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan harapan Teteh ya sebagai ketua penyelenggara mungkin ya dalam ini, apa yang akan diperoleh ketika event ini digelar? Ini suatu kebanggaan ya Kang. Jadi saya cita-cita saya untuk menciptakan generasi muda, khususnya perempuan ya, yang berjiwa tangguh, raga yang kuat, rasa yang asih, dengan terlihat ini kan pembinaan ya, pembinaan karakter, pembinaan lain sebagainya. Itu sekarang di 2024 di Sawindu Galupakuan itu sudah terlihat gitu. Nah, sudah terlihat karakter dan yang perlu kita ketahui bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh Galupakuan itu merupakan pesan-pesan moral juga gitu kan. Perjalanan kisahnya Raja Lembaga Adat Karaton Galupakuan membangun, menata, mengelola masyarakat, kemudian juga kepemimpinan itu seperti apa, kepemimpinan Sunda seperti apa, perempuan Sunda itu seperti apa, di situ dikemas dari seri awal sampai sekarang. Nah, jadi ketika sekarang terlihat perubahan dari awal sampai saat ini, karakternya sudah muncul nih, karakter perempuan Sunda itu seperti ini, terus kemudian juga hal lain sebagainya, itu menjadi suatu kebanggaan juga gitu buat saya. Mungkin Teteh pernahkah punya sebuah cita-cita bahwa Kabupaten Subang ini harus dijadikan lumbung para seniman tari barangkali? Iya, betul. Karena di Subang ini juga memang banyak sekali ya sanggar-sanggar yang memang tidak terwadahi juga gitu kan, tidak tersentuh. Dan inilah event ini menjadi salah satu wadah untuk pengembangan kreativitas seperti itu. Oke. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan Teteh kepada pemerintah Kabupaten Subang khususnya dan kepada masyarakat Teh. Silakan Teh. Kalau saya dengan suami tetap berjalan berdiri tegak dengan tujuan kami ya gitu. Mau seperti apa, mau ada dana mau enggak ya, kita lurus dengan tujuan kita untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pembentukan karakter masyarakat, generasi muda, dan ya tidak meminta banyak sih kepada pemerintah, tidak meminta dana, tidak meminta apa, hanya meminta perhatian saja dari pemerintah, minimal bupatinya datang lah gitu. Maksudnya kan ada dari support betul, secara kepemerintahan ya. Betul. Maksudnya kan dari kementerian saja datang begitu kan, dari LPPR RI, Dewan Pengawas, kemudian profesor-profesor datang. Bupatinya mana ya gitu kan. Gitu, bukan nyindir Kang ini. Oke, mudah-mudahan Teh apa yang selama ini Teteh lakukan semata-mata untuk Subang
generasi muda Subang terwadahi terhadap teman-teman anak-anak bangsa, anak-anak kita Amin. melalui sebuah kreasi seni. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Teh Nopi bahwa Subang ingin dijadikan salah satunya lumbung para seniman Seniman, ya betul sekali. seni tari. Dan ini Kang satu lagi ya, bahwa pembinaan di Galuh Pakuan itu tidak menjadikan anak ini, misalnya di sanggar kami ya, bisa menari, ya sudah, misalnya bisa cuma sebatas bisa upacara adat atau apa, itu bagus sekali. Tetapi bagaimana kita mengarahkan anak-anak ini, karena kita melihat potensi dan bakat mereka sangat luar biasa gitu. Seperti anak-anak ini yang dari sanggar juga kita arahkan ketika potensinya bagus. Nah, kita arahkan untuk menjadi atlet Muay Thai, tapi sanes di ini apa bukan di tarungnya ya, tapi di Muay Thai seninya gitu. Terus di dance sport gitu, di cabang-cabang olahraga yang kemudian nanti ada pola berbagi beban lah dengan pemerintah ya. Mereka nanti dibina oleh KONI seperti ya, pokoknya kita membuka seluas-luasnya wadah ya. Ketika misalnya kita membina anak-anak sanggar seni, disalurkan untuk menjadi atlet gitu kan, ya kita tidak menutup diri untuk cuma sanggar saya aja, enggak. Ada dari sanggar dari mana itu, dari Purwakarta, dari mana. Ayo, ketika anak-anak yang sudah ikut di Galuh Pakuan Cup berarti anak-anak kita juga gitu kan, anak-anak se-Indonesia yang mau untuk apa namanya ikut melestarikan budaya, ya berarti anak-anak kita. Ketika misalnya mereka punya bakat, punya kemauan, ya kenapa enggak gitu. Jadi misalnya ada anak-anak di sini yang kurang kemampuannya, anak yang lain ada, ya kita tidak menutup kemungkinan, ayo kita bareng-bareng gitu. Gitu. Dan mungkin nanti ke depan di tanggal 26 pelaksanaan event festival tari tingkat nasional dijadikan sebuah arena silaturahim. Betul. Jalinan sebuah wadah di mana-mana yang mungkin gabung akan bertemu di Subang gitu ya, ya sebagai betul. embrionya nanti. Betul Kang. Dan ini juga bukan hanya yang mencintai festival Galuh Pakuan ini, bukan hanya masyarakat seni saja, tapi ulama besar juga sangat mensupport gitu. Di tanggal 26 ini Ketua PWNU juga hadir. Tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya banyak. Ya mudah-mudahan Pak Bupati juga datang. Oh iya, pasti. Oke Teh, cukup Teh. Iya. Oke, demikian pemirsa Metro Buana dimanapun berada, barusan bincang dengan Teh Nopianti, ya, istri tercinta dari Kang Raja Galuh Pakuan, Kang Epi Silviandi. Yang mereka itu yang tadi saya sebut, mereka sangat konsen dengan upaya bagaimana untuk melestarikan seni budaya di tingkat nasional, khususnya di Kabupaten Subang. Dan perlu kita sebagai masyarakat Subang patut mengapresiasi mereka. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Subang pastinya akan mensupport dengan hal-hal yang sebuah komitmen Raja Galuh Pakuan yang dinahodai oleh Raja Epi Silviandi. Demikian, kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast. Wow, ya.